Shalom Bapak dan Ibu, saudara terkasih. Selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya dalam program Mencari Anugerah. Pada hari ini, Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020. Kita sudah tiba di penghujung akhir bulan dan kita akan melangkah ke bulan yang baru pada besok hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kembali kita bersama dengan hati dan kepala kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk satu malam dalam penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan. Saat ini Bapa, kami akan mulai segala kegiatan dan juga aktivitas kami. Tuhan, sebelumnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan mengawali kami, agar kami beroleh kekuatan dan hikmat untuk dapat kembali mengerjakan segala tanggung jawab kami pada hari ini. Bersabdalah Tuhan kepada kami semua, kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan yang akan saya bacakan, saya pilihkan dari ayat yang kita bahas dalam renungan khotbah minggu kemarin, tanggal 30 Agustus. Saya terinspirasi untuk menyampaikannya kepada kita pada pagi hari ini. Injil Matius pasal yang ke-16, mulai dari ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah kita semua, yang tidak hanya mendengarnya, tidak hanya membacanya, tetapi yang juga melakukannya dengan setia dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang terkasih, di dalam firman Tuhan pada hari ini, saya memilihkan tema sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ulangi, sangkal diri, pikul salib, dan ikut Tuhan Yesus. Saya tertarik untuk mengangkat hal ini sebagai tema, karena kita baru saja mendengarnya dalam khotbah minggu pada hari kemarin. Karena menurut saya ini sesuatu yang memang begitu penting, karena seharusnya ini boleh menjadi sebuah pegangan hidup, keputusan penting yang kita lakukan sebagai orang percaya. Tidak hanya slogan atau ucapan yang hanya kita lakukan di bibir saja. Tapi betul-betul menjadi keputusan yang penting dalam kehidupan. Kemarin dalam khotbah minggu saya bertanya dalam khotbah, apa keputusan penting yang pernah kita ambil dalam kehidupan kita? Apa keputusan yang saat itu kita betul-betul bergumul begitu dalam di dalam memutuskannya? Apakah untuk memilih menjadi seorang apa dalam pekerjaan atau profesi, atau memilih untuk tinggal di mana, atau untuk memilih bersekolah atau studi di mana, atau memilih menikah dengan siapa, dan seterusnya. Semua itu memang keputusan penting. Tetapi ada satu hal lagi yang paling penting. Keputusan yang harus kita ambil. Itu kepada siapa kita percaya. Agar kita beroleh keselamatan. Tidak hanya kesenangan di dunia, tapi juga kesenangan pada waktu kita nanti keluar dari dunia ini. Keputusan inilah yang paling penting Bapak dan Ibu. Meskipun kita tahu, setiap keputusan itu memang punya resiko, konsekuensi yang logis, yang masing-masing akan kita tanggung. Keputusan untuk menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus pun demikian. Kita mungkin melihatnya secara sepihak selama ini. Kita hanya menginginkan yang namanya kesenangan karena mengikut Tuhan. Tapi sesungguhnya kata Tuhan, mengikut Dia sesuatu yang sangat sulit dan berat. Kita perlu betul-betul mengambil keputusan secara sadar dan sadar serta tahu konsekuensi yang akan kita hadapi. Mengikut Tuhan Yesus memang penuh dengan hal-hal yang sulit. Kenapa sulit?
Karena ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menyangkal diri. Yang kedua, kita harus memikul salib. Yang ketiga, kita harus mengikuti Dia. Sangkal diri itu artinya bahwa kita harus mengatakan tidak kepada keinginan duniawi kita. Itu tidak semudah mengatakannya. Seringkali kita ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi keinginan daging kita itu tidak mengatakan hal yang sama. Bagaimana mungkin Bapak Ibu kita mengatakan tidak kepada keinginan daging? Tetapi itulah yang harus kita lakukan. Yang kedua, pikul salib itu artinya kita siap sedia, bahkan rela kalau kita mengalami penderitaan karena iman kita kepada Kristus. Ini juga tentu sangat sulit. Tidak semudah untuk mengatakannya. Banyak orang mengatakan siap mengikut Kristus. Tapi ketika menghadapi penderitaan, ia mundur. Dan kemudian tidak lagi melanjutkan. Orang-orang Kristen yang mengikut Tuhan itu harus siap untuk menderita. Jikalau itu memang karena imannya kepada Kristus. Yang ketiga, mengikut Tuhan Yesus. Itu artinya bahwa kita harus taat kepadanya. Ini juga hal yang tidak mudah. Banyak orang mengatakan ikut Tuhan Yesus. Tapi apakah mau mentaati segala perintah dan kehendaknya? Banyak orang membedakan dan tidak mau melakukannya. 3 hal inilah yang menjadi syarat utama sebagai konsekuensi dari keputusan kita untuk mengikut Tuhan. Tetapi Bapak dan Ibu yang terkasih, pada ayat yang ke-25 sampai dengan 27 tadi, semua itu sebenarnya tidaklah sia-sia. Karena ujung atau hasil dari semua ketaatan itu adalah jiwa kita akan diselamatkan. Nyawa kita akan diselamatkan. Kita akan beroleh keselamatan. Dan ketika nanti Tuhan datang sebagai hakim yang adil, Dia akan menghakimi kita menurut perbuatan iman yang kita lakukan. Jadi apa yang kita lakukan itu bukanlah sia-sia. Namun memang berat kalau kita melakukannya. Tetapi ingat, tidak sia-sia. Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen sebenarnya tersandung dengan ayat-ayat ini. Saya sering kali mendapatkan pertanyaan, kenapa orang Kristen Pak harus menderita? Kenapa kita tidak menawarkan hal-hal yang menyenangkan? Kenapa Tuhan tidak mengatakan berkat dan lain sebagainya yang menarik orang untuk datang dan menjadi seorang Kristen? Tidak demikian. Kalau kita pelajari dalam berbagai kisah di dalam Alkitab, khususnya di dalam Injil, Tuhan justru tidak menawarkan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menarik hati seperti itu kalau kita mengikut Dia. Tuhan memang menjanjikan keselamatan. Tapi ingat, keselamatan itu tidak diperoleh dengan cara yang gampang. Keselamatan itu diperoleh justru dengan cara yang begitu sulit. Namun itulah cara Tuhan untuk menyeleksi setiap orang yang mau mengikuti Dia. Tidak hanya di mulut, tidak hanya diperkatakan, tapi harus dilakukan dalam tindakan nyata. Dan ini yang paling penting untuk menjadi seorang berkristus. Sangkal diri, pikul salib, dan mengikut aku. Dalam konteks kehidupan kita pada saat ini Bapak Ibu, di tengah-tengah kita mengalami penderitaan yang sangat sulit pada saat ini. Ini adalah tantangan yang paling tepat untuk boleh melihat kualitas iman orang Kristen. Hari-hari ini kita tahu bersama kehidupan itu semakin sulit. Ada banyak aspek yang dapat kita gali dan saya kira kita sudah berulang kali mendengarkannya. Saat ini banyak sekali orang yang menghadapi kesulitan dalam kehidupan. Bapak yang terkasih, ingat hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita. Ini ujian yang menunjukkan apakah kita betul-betul seorang Kristen, seorang pengikut Tuhan. Apakah hanya di bibir saja atau betul-betul kita lakukan dalam kehidupan kita secara nyata. Hari ini Bapak Ibu firman Tuhan ini menegaskan kepada kita. Di tengah-tengah penderitaan, beban hidup yang sangat sulit belakangan ini. Akibat pandemi COVID-19. Mungkin kita terkena dampak-dampak yang lain yang saat ini sedang kita alami. Ingat Bapak yang terkasih, sangkal diri, pikul salib, dan mengikut aku. Itu adalah tetap prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Betapapun sulitnya. Dan menjadi seorang murid bagi Kristus. Harus tetap menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Supaya kesaksian hidup kita itu betul-betul memang nyata bagi orang-orang sekitar kita. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Tapi ingat Bapak yang terkasih, itu semua tidak sia-sia. Kalau kita melakukannya, ingat, nyawa kita itu akan diselamatkan. Pada akhirnya Tuhan akan melihat perbuatan baik kita. Dan Ia akan menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya.
Dan firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh dapat memberikan kita penghiburan dan kekuatan di dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuki doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kita bersyukur Tuhan mengingatkan kami kembali akan tugas dan tanggung jawab kami Bapa sebagai pengikut Kristus. Tuhan meminta kami untuk tetap menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Engkau dengan setia. Mampukan kami Bapa untuk dapat boleh melakukannya meskipun kami tahu saat ini dalam kehidupan kami kita boleh menghadapi tantangan dan penderitaan yang begitu sulit yang terkadang menggoncang iman kami. Berikan kami kekuatan ya Tuhan agar kami dapat boleh melakukannya dengan baik. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, berkati pekerjaan dan usaha yang kami lakukan, berkati studi yang kami tempuh, berkati dimanapun sanak saudara kami berada. Jauhkan Tuhan kami dari hal-hal yang kami khawatirkan, terutama dari pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kami sungguh bermohon kepada Tuhan agar Tuhan melindungi kami dimanapun kami berada. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu, yang kami akan sempurnakan dengan bersama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terima berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih-Nya Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa akan menyertai dan juga memberkati saudara-saudara semua. Pada pagi hari ini besok akan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.